Petani, penyuluh, dan pelaku usaha tani selama ini mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai pemecahan masalah yang mereka hadapi. Mereka menghendaki informasi seputar budidaya tanaman sayuran yang mudah diakses setiap saat, yang dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Balai Penelitian Tanaman Sayuran ingin merespon kebutuhan mereka dengan membuat suatu sistem informasi berbasis mobile learning. Untuk mewujudkan sistem informasi berbasis mobile learning, Balai Penelitian Tanaman Sayuran menciptakan perangkat lunak sistem informasi budidaya tanaman sayuran yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran atau Balista dengan Wageningen University and Research, The Netherlands, dan Erlangga Studio, yaitu aplikasi MyAgri. Untuk mendownload aplikasi MyAgri, bisa melalui Google Play Store, di mana kita klik pencarian MyAgri, kemudian kita klik aplikasi MyAgri, dan kita klik install. Kemudian tunggu beberapa saat, dan berikut adalah tampilan utama dari aplikasi MyAgri. Berikut adalah cara pemakaian dari aplikasi MyAgri. Nah, yang pertama, kita akan memilih varietas sayuran apa yang akan kita tanam. Contohnya saja itu adalah tanaman cabai merah. Di sini terlihat beberapa varietas untuk tanaman cabai merah. Boleh kita coba klik. Yang pertama itu ada varietas tanaman cabai merah Tanjung 2. Di sini dideskripsikan bahwasanya varietas Tanjung 2 itu asalnya dari daerah Brebes dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan di aplikasi ini, dan tanaman ini cocok untuk daerah dataran rendah. Selanjutnya, setelah kita memilih varietas, maka itu adalah cara budidayanya. Di sini kita klik budidaya cabai merah. Di sini terlihat bagaimana cara tumbuh untuk tanaman cabai merah itu sendiri. Di sini juga terdapat beberapa varietas yang dianjurkan untuk ditanam. Itu ada Lingga, Tanjung 1, Ciko, dan juga Kencana. Di sini persamaannya juga sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana untuk pengelolaan lahan, mulai dari lahan kering, lahan sawah. Kemudian juga ada pemupukannya, itu dengan cabai monokultur, tumpang gilir, dan juga tumpang sari. Di sini juga dijelaskan tentang penggunaan mulsa, pemeliharaan tanaman, dan juga pengendalian UPT dari tanaman cabai merah tersebut. Di sini juga dijelaskan bagaimana proses panen dan juga pasca panen dari tanaman cabai merah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui budidayanya, di sini juga kita diberikan bagaimana cara untuk identifikasi dan juga pengendalian hama penyakit. Nah, di sini berarti kita klik tanaman cabai. Nah, di sini juga ada beberapa hama utama penyerang tanaman cabai merah. Di sini terdapat beberapa, boleh kita klik. Salah satunya itu adalah penyakit layu fusarium. Nah, boleh kita klik. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya penyakit layu fusarium itu disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Nah, di sini ada teknologi pengendalian. Dia menggunakan teknologi pengendalian PHT, pengendalian hama terpadu. Di sini terdapat beberapa cara, mulai dari botani, hayati, dan juga kimia sintetik. Boleh kita klik. Yang pertama itu adalah pestisida botani. Di sini menggunakan ekstrak bawang merah. Kita klik ekstrak bawang merah, dan di sini dijelaskan bagaimana cara pembuatan dan juga cara aplikasi dari ekstrak bawang merah tersebut untuk penyakit layu fusarium. Selanjutnya, selain dari botani, kita juga bisa menggunakan pestisida hayati. Di sini ada merek dagangnya, ada Terminator GR, dan juga selanjutnya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini juga dijelaskan apa bahan aktifnya dan bagaimana cara kerja dari penggunaan pestisida hayati tersebut. Selanjutnya,
Yang terakhir itu ada pestisida kimia sintetik. Nah, di sini terdapat beberapa merek dagang yang direkomendasikan. Boleh kita klik salah satunya. Nah, di sini bisa juga kita jelaskan bagaimana cara kerja dari penggunaan pestisida kimia tersebut. Selanjutnya, di aplikasi MyAgri ini juga dijelaskan salah satunya itu adalah pasca panennya, bagaimana pengolahan pasca panen. Nah, tadi kita sudah membahas tanaman cabai merah, berarti di sini juga kita bagaimana teknologi pengelolaan cabai merah itu sendiri. Di sini, aplikasi MyAgri juga telah merekomendasikan beberapa cara untuk pengelolaan panen dan juga pasca panen. Di sini ada panen dari cabai kering, ada sortasi, pembelahan, pelakuan blanching, pengeringan, dan juga penyimpanan. Untuk pasca panennya sendiri, itu ada cabai bubuk, ada bagaimana pengolahannya, kemudian ada pasta cabai, bagaimana juga proses pengolahannya, kemudian produk olahan jadi, itu ada saus cabai, abon cabai, dan lain sebagainya. Di sini sudah dijelaskan secara rinci bagaimana cara pembuatannya. Nah, selain dari bagaimana kita apa saja tanaman atau rekomendasi cara budidaya, cara pengendalian OPT, di sini juga di aplikasi MyAgri dijelaskan bagaimana cara perhitungan pupuk. Nah, di sini jika kita belum pernah melakukan analisis tanah terhadap area perkebunan kita, maka kita klik tanpa analisis tanah. Di sini kita akan memilih komoditas yang akan kita pakai. Contohnya tadi itu adalah tanaman cabai merah, berarti klik kita tanaman cabai merah. Kemudian jenis pupuk yang akan kita gunakan, ada pupuk tunggal, NPK Mutiara, atau Ponska. Kita klik, misalnya kita menggunakan NPK Mutiara, maka kita klik NPK Mutiara. Selanjutnya, luas lahan kita ada berapa? Misalnya luas lahan kita tuh ada 100 meter kubik. Nah, kemudian kita klik itu. Nah, di sini juga dijelaskan berapa dosis pupuk yang harus kita gunakan untuk tanaman cabai merah kita. Di sini ada pupuk dasar yang diberikan itu 7 hari sebelum tanam. Di sini jelaskan NPK Mutiara yang dipakai berapa kilo, urea berapa kilo, ZA berapa kilo, dan KSL berapa kilo. Kemudian untuk pupuk susulan, di mana di sini dijelaskan untuk dosis masing-masing umur, dari umur 20 hari setelah tanam, 35 hari setelah tanam, dan juga 50 hari setelah tanam. Itu adalah dosis pupuknya. Jadi kita tinggal mengikuti rekomendasi yang telah diberikan. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan konsultasi dengan pakar-pakar yang ada. Nah, di sini baik itu untuk agronomi, pemilihan tanaman, hama dan penyakit pasca panen, atau yang lainnya yang ada di menu ini. Contohnya kita adalah hama dan penyakit. Nah, di sini sudah ada beberapa ahli untuk hama dan penyakit tanaman yang kita alami seperti itu. Nah, kita bisa bertanya kepada para ahli yang ada di aplikasi MyAgri ini. Nah, untuk mengoperasikannya itu sangat mudah ya, rekan-rekan semuanya. Jadi, bisa dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.